Shalom, selamat pagi murid-murid Kristus. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan ya, oleh karena kasih Tuhan kita boleh berjumpa di ibadah kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus. Betul sekali Miss Tia, hari ini merupakan hari yang spesial sebab hari ini kita memperingati Hardiknas. Apa itu Miss Tia? Hardiknas? Hari Pendidikan Nasional. Mari kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, nyanyian syukur. Berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan dan keselamatan yang Engkau beri pada kami. Kami bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru akan melaksanakan ibadah bersama-sama. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir supaya lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, manusia yang berdosa ini. Kita pun harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, menyerahkan hati dan hidup kita untuk Tuhan. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama, hatiku untuk Tuhan. Hati
Di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari hari ini kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Kau Penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Shalom anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan sudah pimpin kami sehingga kami punya kesempatan untuk bisa belajar firman-Mu. Ajarlah kami untuk mau mendengar firman Tuhan dan belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini adalah hari yang cukup spesial, yaitu memperingati Hari Pendidikan Nasional. Karena itu, tema renungan kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang secara nasional juga menjadi tema Hari Pendidikan Nasional, yaitu serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Kita akan bersama merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Amsal 1 ayat 4. Begini bunyi firman Tuhan. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya anak-anak, coba lihat beberapa gambar berikut ini. Ada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran secara online. Ada yang punya laptop, ya pakai laptop. Ada yang pakai handphone sampai harus jongkok di lantai seperti itu. Lalu ada yang mungkin pusing ya di rumah ya. Ini gurunya ngomong apa ya, sinyalnya kok agak susah ya. Wah, mungkin juga ada anak-anak di rumah yang mengalaminya. Anak-anak, sejak masa pandemi virus COVID, setahun sudah kita, yaitu anak-anak dan juga Bapak Ibu guru, melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Tentu hal ini tidaklah mudah ya, karena biasanya anak-anak langsung bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah, teman-teman, dan juga mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi karena COVID, semuanya harus melakukannya dari rumah. Anak-anak memang sulit, tetapi pendidikan harus tetap berjalan, bukan? Apakah karena ada virus COVID terus stop, dah, wes semua dihentikan, anak-anak gak usah sekolah dulu. Hore, gitu. Enggak ya?
Harusnya ya kok nggak sekolah gitu kan ya, kalau semangat sekolah ya dengan cara apapun pemerintah, sekolah, bapak ibu guru, orang tua di rumah juga berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak tidak berhenti sekolah. Mengapa? Karena pendidikan dan pembelajaran adalah sebuah proses yang perlu diikuti oleh setiap siswa-siswi. Siapa di sini yang siswa-siswi angkat tangan? Lebih tinggi angkat tangan ya. Iya, kamu anak-anak yang sedang berada di usia bersekolah yang memang punya hak untuk belajar. Apa sih artinya belajar, Miss? Belajar kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Belajar itu yang pertama, berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Yang kedua, berlatih. Yang ketiga, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Ya, kalau kita ringkas begini loh, belajar itu adalah proses, latihan, usaha untuk memperoleh kepandaian ataupun ilmu dan juga pengalaman. Supaya apa? Supaya anak-anak memiliki perubahan tingkah laku. Dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya mungkin kurang tapi jadi bisa melakukan sesuatu. Hal ini seperti yang diajarkan oleh pengamsal dalam Amsal yang tadi kita baca bersama-sama. Amsal 1 ayat 4 itu sebenarnya memberikan kepada kita tujuan dari pengajaran atau didikan yang diberikan. Untuk apa? Kata pengamsal di sana, pendidikan itu untuk apa? Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Alkitab juga memberikan kepada kita pengertian bahwa pendidikan, pengajaran yang diberikan kepada anak-anak ataupun orang muda itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan pendidikan sejak kecil anak-anak dilatih untuk menghadapi masa depannya. Anak-anak, masa depan itu apa sih? Gini loh ya, nanti anak-anak kan bertumbuh terus semakin besar. Ada yang mau bertumbuh semakin kecil, balik lagi jadi bayi? Nggak ada ya, tapi semakin dewasa. Coba lihat om, tante, papa, mama, ataupun bapak ibu guru. Nah, mereka pun memiliki pekerjaan kan, memiliki kehidupannya masing-masing. Nanti suatu saat anak-anak juga akan menjadi seperti mereka. Maksudnya bukan tentang sama pekerjaannya, bukan, mungkin akan berbeda. Tapi suatu saat nanti akan bekerja juga. Ada yang mau cita-citanya menganggur saja? Nah, nggak ada kan ya? Nah, anak-anak perlu mempersiapkan diri untuk memiliki ilmu, mengembangkan kemampuan, talenta-talenta yang dimiliki, sehingga suatu saat kelak dapat menghadapi kehidupan dengan siap. Ya, menghadapi kehidupan dengan siap. Nah, pemerintah secara khusus Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan kita, siapa namanya? Bapak Nadiem Makarim mengatakan merdeka belajar. Wah, apa tuh artinya? Artinya adalah sekolah, guru, orang tua menolong anak-anak untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Anak-anak juga diberikan kebebasan untuk belajar sebanyak-banyaknya. Mengembangkan diri dengan bebas sesuai dengan bakat kamu, talenta kamu, kemampuan yang kamu miliki. Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara juga pernah mengatakan begini, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tidak berhenti di bangunan sekolah saja, tetapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana.
Anak-anak, karena itu dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Yuk anak-anak, manfaatkanlah kesempatanmu untuk belajar. Jangan takut untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Milikilah mimpi yang besar untuk masa depanmu. Kamu pengen jadi dokter mungkin? Ingin jadi pilot? Ingin jadi YouTuber yang sukses mungkin? Atau ingin jadi pengusaha yang sukses meneruskan usaha papa dan mama? Apapun itu cita-citamu, kembangkanlah talentamu. Belajarlah, jangan ragu mencoba hal-hal yang baru. Kalau ada yang kamu gak ngerti, tanya sama Bapak Ibu guru atau orang tuamu. Anak-anak, bersyukurlah ya, karena Tuhan memberi kesempatan kepadamu untuk belajar. Jangan sia-siakan berkat Tuhan ini. Teruslah belajar. Kami, Bapak Ibu guru, serta orang tua di rumah, terus mendukungmu. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada anak-anak kesempatan untuk belajar. Dan di tahun ini dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami mengingat bahwa setiap anak-anak memiliki kebebasan untuk belajar. Biarlah Tuhan yang memberkati sekolah, memberkati Bapak Ibu guru, memberkati orang tua yang mendidik anak-anak, diberikan hikmat supaya dapat mendidik dengan baik. Juga untuk pemerintah kami yang mengatur segala sesuatunya, Tuhan pun memakai mereka supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih maju lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk ibadah yang sudah selesai. Sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang akan menjalani aktivitasnya sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Rasanya sudah lama tidak bertemu teman-teman di sekolah. Karena pandemi membuat kita harus tetap di rumah. Walaupun kita saling berjauhan, tak menjadi halangan untuk sekolah tetap berjalan. Semangat kita untuk belajar tak akan berhenti. Terus menuntut ilmu demi meraih prestasi. Anak Indonesia, gapai cita-cita. Firman Tuhan yang kita dengarkan kiranya memberkati kita sehingga kita menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Mars Kalang Kudus dengan sikap berdiri tegak dan tangan kanan di dada. Kalang Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalang Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah.
bangsa dan negara.